Masuk usia 35 tahun, Cikita Meidi gelar syukuran sederhana di kediamannya bersama keluarga dan beberapa anak yatim. Dalam postingan yang ia unggah, Ciki menuliskan caption, Muhasabah Milad. Sebuah kata menyentuh yang berarti evaluasi dan introspeksi diri. Ibu satu anak ini seperti lelah dengan masalah rumah tangga serta kasus yang tengah ia hadapi dengan suami, Indra Aditya yang tak kunjung selesai. Sungguh ulang tahun yang jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Ini ulang tahun paling perih untuk Cikita Meidi. Maknai tambah usia, Ciki juga dengan bangga menyebut dirinya menuju janda, seolah ingin memulai hidup lebih baik dan lebih kuat. Ia pun memanjakan diri dengan tampilan rambut baru. Sebelumnya, Ciki yang ditemui di Polresta Tangerang tanpa didampingi siapapun, mengaku lelah warawiri untuk memenuhi sejumlah panggilan, baik kasus penggelapan dana yang dilakukan suami maupun tudingan KDRT, hingga urusan cerai di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Apa yang perlu diklarifikasi Ciki atas dugaan penggelapan dana oleh suami? Benarkah sejumlah bukti kian jelas bahwa ada aliran dana ke rekening fiktif yang diambil dari rekening pribadi Ciki? Ini terkait dengan income aku, rekening aku, dan tadi itu ya cukup lama semua nomor nama rekening fiktif, kris, dan tarikan tunai, serta transfer antar rekening bank yang tidak aku lakukan. Membuka segala bentuk transaksi mencurigakan, Ciki merasa dipermainkan Indra lantaran selalu melayangkan surat permohonan panggilan di Polresta Tangerang yang bersamaan dengan jadwal agenda sidang di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Padahal kalau saja jadwal tak bentrok, toh semua urusan bisa diselesaikan lebih cepat. Sayangnya bukannya tambah singkat, Ciki malah dibuat pusing dengan hilangnya Indra. Saya di sini ngerasa saya dipermainkan. Suami ini hilang. Kemarin saya juga sempat ke kosannya. Dia sudah tidak di situ lagi tinggalnya. Jadi saya banyak datang ke Polres, ke Polda. Itu untuk konsultasi. Saya juga adukan juga masalah dia memainkan rekening aku untuk mengkris dan dia lakukan untuk ke money game lah ya. Lagi ingin melibatkan keluarga dan ingin benar-benar berhadapan dengan suami, Ciki hanya ingin ending dari perpisahannya, tak meninggalkan jelas konflik yang bisa melukai anak sematawayang mereka. Meski sudah ikhlas melepas orang yang pernah jadi separuh hidupnya, Ciki masih menaruh harapan besar agar Indra tak kabur dari tanggung jawabnya sebagai ayah. Tapi apa kata Ciki ketika Indra seolah berusaha menghindar? Dia tahu kok. Aku tahu dia selingkuh, jadi mungkin dia lebih gak enak hati. Dia tahu dia salah, cuman mau dijandain aja. Kok susah, harus lapor ke dua kantor. Lebih ke arah sedihnya tuh keluarga juga ikut kena dampak. Keluarganya tergugat juga pasti kena dampak. Aku cuman bisa minta maaf sama mereka semua. Aku mengambil jalan seperti ini karena aku sudah gak kuat. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk proses aku untuk memberhentikan hati aku bahwa ini orang gak baik. Aku lepasin dia dengan alhamdulillah. Kepala pelontos, sorot mata lebih tajam, namun mimik dan gestur menunjukkan rasa perih yang dalam. Itulah kondisi terakhir Amar Zoni setelah jadi penghuni LP Nusa Kambangan. Amar dikabarkan ditempatkan di dalam sel khusus sempit nan gelap dan di sebuah pulau nan jauh di sana. Bagi Amar jelas bak neraka, apalagi ia juga terkesan sengaja diasingkan agar jauh dari orang-orang yang selama ini peduli dengannya. Buktinya ketika harus menjalani sidang perdana kasus narkobanya yang keempat yang digelar Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amar hanya bisa mengikutinya secara daring. Disinilah kuasa hukum Amar memprotes keras majelis hakim. Amar Zoni mendapat diskriminasi secara hukum. Dulu teroris ditahan Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi kan untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit? Pedih makin terasa manakala dalam sidang yang mengagendakan dakwaan itu kembali lagi Amar didakwa dengan pasal berlapis.
penyalahgunaan narkotika, serta terlibat dalam peredarannya di dalam lapas. Realita inilah yang juga kian memukul perasaan Dr. Camelia, kekasih Amar yang selama ini setia membesuk saat Amar di LP Salemba dan kini juga setia mengikuti persidangannya. Dirjen Pas sudah bilang, jadi tanya Dirjen Pas apa aja kenapa kita mau sidang aja, baru dihubungin itu H-1, baru kemarin Om John dihubungi sama pihak Nusa Kambangan gitu. Jadi bagaimana kita mau persiapan sidang gitu loh. Iya, sebagai perempuan lah gitu ya, Amar yang selama ini minta saya sebagai pendamping itu tentu saja terharu. Dia di sana, keamanan di sana, kemudian juga komunikasi dengan pengacaranya, itu kan yang penting sekali untuk bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ada dakwaan kalian udah dengar semua kan, tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan, dari Amar cuma satu kalau nggak salah itu. Dakwaan yang menyesalkan dan menyakitkan, dan yang lebih pasti membuat kian kelam masa depan Amar. Kini hanya cinta Camelia yang menjadi nafas harapan buat Amar. Tak heran jika ketika ramai kabar Amar menderita di Nusa Kambangan, ditempatkan di sel isolasi, hingga isu intimidasi dari napi lama, Camelia lah yang jadi orang paling panik. Oh iya bilangnya kayak gitu, tapi ternyata enggak, Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah, mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitulah. Di mata nyaris seluruh penduduk negeri ini, Amar adalah pria, aktor dan juga ayah yang gagal total karena jadi penghamba barang haram. Namun Camelia melihatnya dengan mata yang lain. Tak hanya setia membesuk dan memberi perhatian, tapi juga memperjuangkan kebebasan Amar. Camelia diketahui sudah mengurus pembebasan bersyarat Amar. Amar pun sudah meminta kuasa hukumnya mengambil akta cerai dari Pengadilan Agama Depok. Karena ingin langsung menikahi Camelia begitu bebas. Andai tidak tertangkap lagi, Amar bisa bebas bersyarat akhir tahun ini. Januari baru ngajuin PB. Karena kan udah nggak dapat remisi. Awalnya kalau dapat remisi Desember bebasnya. Cuman kan karena nggak dapat remisi gara-gara kasus kemarin Liter F, jadinya Januari baru bisa ngajuin eksepsi apa lagi tuh kata Om John, asimilasi atau apa gitulah. Tapi PB udah aku urus sama Adit sebenarnya Oktober kemarin. Terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai. Nah, sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemudian saya pada saat itu juga dikenalkan dengan Dr. Lia, dan saya kenal Dr. Lia adalah yang tulus mendampingi. Nah, itu saya juga merasa aman. Pesannya nanti kalau jadi menikah sama Dr. Lia, nanti ibu yang mendampingi.